Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang polisi dihadapkan pada sebuah kasus kematian seorang artis yang penuh dengan misteri dan hal-hal aneh dalam pengungkapan kasus tersebut. Dia dibantu oleh seorang wanita tunasusila dalam penyelidikan kasus ini. Ada yang unik dari karakter dan sikap wanita tersebut yang ternyata juga menyimpan begitu banyak keanehan dan misteri yang semakin menambah peliknya kasus yang sedang terjadi. Itulah sepenggal kisah dari film Talaas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tanpa banyak berspoiler lagi, langsung saja kita ke reviewnya dan tetap di channel Mondes Movie. Di awal film kita melihat sebuah keadaan yang cukup sepi di pinggiran kota di negara India. Terlihat di sana dua orang pemuda dengan satu binatang peliharaan mereka sedang asik menikmati sepinya malam di tempat itu. Secara tiba-tiba anjing peliharaan mereka spontan merasakan sesuatu, kemudian berlari menuju jalanan di sana. Tak lama kemudian muncul seseorang dengan menggunakan sepeda melintas di wilayah itu, tapi yang membuat keadaan menjadi mencekam. Secara tidak terduga dari arah berlawanan sebuah mobil melaju kencang tak terkendali, hingga menabrak pembatas jalan dan meluncur bebas ke dalam laut. Seorang perwira polisi yang bernama Suri ditugaskan untuk menangani kasus itu dan mencari fakta apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia kemudian mendengarkan kesaksian dua orang pemuda yang mengatakan bahwa kejadian itu berlalu begitu cepat, sampai-sampai mereka tidak begitu jelas melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Kesaksian lain datang dari seorang pria pesepeda yang melihat jelas mobil itu masuk ke dalam air. Dia heran karena di tempat itu jalanan sangat sepi. Tapi entah kenapa orang itu melaju begitu cepat hingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Besar kemungkinan orang itu di bawah pengaruh alkohol ketika dia mengendarai mobilnya. Setelah mobil itu diangkat menuju permukaan, akhirnya kita melihat korban yang ternyata merupakan seorang pria berprofesi sebagai artis yang bernama Arman Kapoor. Setelah dipastikan dengan memeriksa KTP si korban, polisi pun yakin bahwa dia memang Arman Kapoor, sang artis terkenal. Keanehan lainnya terjadi ketika polisi mengkonfirmasi perihal kematian Arman kepada istrinya yang bernama Sonia. Sang istri mengatakan kemana perginya supir dan asisten Arman. Selama ini Arman tidak pernah pergi sendiri dan selalu ditemani oleh mereka. Bahkan Sonia dengan tegas mengatakan bahwa Arman mempekerjakan seorang supir karena dia tidak suka kalau dia harus mengendarai mobil seorang diri. Menjawab pertanyaan itu, polisi mengatakan bahwa mereka hanya menemukan Arman seorang diri. Berita tentang kematian Arman pada akhirnya sampai ke telinga sahabatnya yang bernama Sanjay. Sanjay begitu terpukul dengan kematian Arman, namun yang tak kalah mengejutkan, TKP kematian sang aktor terletak di sebuah jalanan di sekitaran kota Mumbai yang merupakan sebuah tempat lokalisasi, sehingga hal tersebut kembali menimbulkan pertanyaan apa yang sedang Arman lakukan di kawasan tersebut. इस दुर्घटना में उनका देहांत कल रात सीफेज रोड पर हुआ। रोड मुंबई के अंडरबेली का हिस्सा है। यहाँ का नजदीकी रेड लाइट एरिया काफी मशहूर। Sementara itu di tempat lain kita akan melihat karakter lain yang bernama Sasi dan temannya yang bernama Tehmur. Saat itu Tehmur mengatakan peristiwa yang menimpa Arman kepada Sasi, dan yang tak diduga adalah respon dari Sasi yang tampak tidak suka ketika pria itu membicarakan hal tersebut. Bahkan sang kekasih yang mengatakan bahwa dia baru saja bertemu Arman semalam tak luput dari kemarahan Sasi yang langsung menampar pipi wanita itu. Entah apa yang membuat Sasi tidak begitu suka mendengar berita tersebut. तेरे को प्राइवेट में जो बोलूं सबके सामने बकने का नहीं। Perlu diketahui bahwa Sasi ini merupakan seorang mucikari di kawasan lokalisasi itu. Dia adalah orang yang selalu membawa gadis-gadis muda untuk dipekerjakan kepada pria hidung belang. Tampak dari gadis-gadis itu ada seseorang yang cukup beda dan memang di antara semua gadis dialah yang paling menarik perhatian. Namanya sendiri tidak dijelaskan, maka dari itu kita panggil saja sesuai nama aslinya yaitu Karina. Ketiga gadis itu pun langsung dibawa Sasi ke sebuah tempat. Setelah itu dia tampak terburu-buru seperti akan pergi jauh. Dan memang saat itu Sasi mengatakan kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Namun dari gerak-geriknya menyimpan keanehan ketika dia membawa tas yang berisi begitu banyak uang.
Tak hanya itu, dia juga mengganti kartu SIM teleponnya dengan nomor baru. Merasa ada yang aneh dari kelakuan Sasi, Temur secara diam-diam mengambil kartu SIM yang telah dibuang oleh Sasi sebelumnya, karena mungkin saja benda itu bisa bermanfaat suatu saat nanti. नंबर बदल रहे हो क्या शशि भाई? मैं थोड़े टाइम के लिए गांव जा रहा हूँ. Keesokan paginya Suri dan para polisi lainnya melakukan reka adegan di tempat itu. Yang aneh, di sana sama sekali tidak didapat sesuatu yang mengganggu atau mengancam Arman saat berkendara. Dalam tubuhnya pun tidak ditemukan alkohol atau zat psikotropika lainnya, sehingga kasus ini bisa digolongkan kecelakaan murni. Namun yang jadi masalahnya, apa penyebab semua kejadian ini? Kasus ini pun mulai mengarah ke sebuah kasus final atau kejadian yang tidak pernah diketahui asal-usulnya. Tapi demikian, insting dan intuisi Suri sebagai seorang polisi mengatakan bahwa semua ini pasti mempunyai penjelasan logisnya. Karena rumitnya kasus ini, Suri kemudian bertanya kepada Sonya dan Sanjay apakah Arman mempunyai masalah di rumah. Hal tersebut sedikit membuat Sonya marah karena dia tahu betul kemana arah pembicaraan Suri yang menyangka Arman melakukan upaya bunuh diri. Dan itu cukup membuat psikologi Sonya sebagai seorang istri cukup terguncang. Namun demikian, Sonya memberikan sebuah informasi yang mungkin berguna bagi pihak kepolisian. Informasi itu sendiri terdengar aneh ketika diketahui bahwa sehari sebelum kejadian, Arman meminta manajernya untuk menyiapkan uang sebesar 2 juta rupiah yang entah untuk apa digunakan uang tersebut. उस दिन उसने अरमान को 20 लाख रुपए कैश दिए थे। पता नहीं. Segera Suri mengkonfirmasi perihal berita tersebut kepada manajer dan supir Arman. Dari kedua orang itu, didapat informasi bahwa Arman menyiapkan uang itu ke dalam sebuah tas yang berwarna hijau. Tak hanya itu, diketahui pula bahwa Arman melakukan hal ini atau mengambil uang itu sudah 2 kali. Artinya, sebelumnya Arman pernah melakukan hal tersebut sekitar 1 tahun yang lalu dan meminta si manajer memberikan tas itu kepada seorang resepsionis di hotel dekat lokasi kejadian. Scene berganti dengan menceritakan kehidupan pribadi Suri dan sang istri yang bernama Rosini. Kala itu, Suri dan istrinya tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Freni hendak memberitahu sebuah pesan khusus yang ditujukan kepada Suri dan Rosini. Terlihat Suri tidak begitu suka dengan kehadiran Freni yang tampak so akrab dengan mereka. Ketika hendak pulang pun wanita itu terus mengikuti Suri dan Rosini yang terus saja mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah pesan yang harus disampaikan kepada pasangan itu. Tanpa permisi lagi, Freni mengatakan apakah Suri baik-baik saja, yang tentu saja hal itu diartikan berbeda oleh Suri. Tak cukup sampai di situ, Freni mengatakan bahwa dia mempunyai pesan dari Karan yang tak lain adalah anak dari Suri dan Rosini. Dan pastinya hal itu adalah hal yang mustahil, karena Karan sendiri ternyata sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. तुम्हारे लिए एक मैसेज है मेरे पास, तुम्हारे बेटे करण का। Mendengar hal itu, Suri jelas marah karena selain menganggap bahwa itu tidak lebih dari omong kosong, Suri amat sangat tidak suka ketika orang lain harus mengusik perihal anaknya yang sudah meninggal. Tapi kejutannya adalah Freni tahu betul bahwa sang anak memanggil panggilan kepada Suri dengan panggilan dada, sehingga hal itu menimbulkan tanda tanya dari mana Freni tahu semua itu. Hal tersebut tentunya membuat Rosini berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh wanita itu mungkin saja adalah sebuah kebenaran. उसने कहा है दादा से कहो कि मैं ठीक हूँ। उसे कैसे पता कि करण तुम्हें डैडा बुलाता था? Setelah itu film flashback ketika peristiwa kematian Karan yang cukup mengenaskan. Sang anak dinyatakan tewas karena tenggelam setelah secara tidak sengaja mengendarai sebuah kapal yang sedang berlabuh. Suri terus saja menyalahkan dirinya atas kematian sang anak yang membuat dirinya terus-terusan hidup di bawah bayang-bayang kematian anaknya. Dan meskipun kejadian itu sudah cukup lama berlalu, namun dalam pikiran Suri tetap saja hal itu menjadi sebuah kenangan buruk yang sulit untuk dilupakan. Ketika sedang berenung di dalam mobil, entah dari mana datangnya tiba-tiba Karina menghampiri Suri yang terlihat sedang menangis dengan nada yang menggoda, dan tanpa basa-basi lagi, wanita itu menawarkan untuk check-in di Hotel Lido yang tak jauh dari tempat itu.
Mendengar nama hotel itu, Suri kemudian bertanya apakah dia mengenal seorang resepsionis yang bernama Anan. Tujuannya jelas, Suri ingin tahu untuk apa Arman menyerahkan uang itu kepada sang resepsionis. Dan ternyata Karina tahu betul siapa Anan ini. Yang ternyata saat ini dia sedang terbaring karena penyakit HIV yang dia derita. Setelah cukup mendapatkan informasi tersebut, Suri kemudian meminta Karina untuk pulang. Alih-alih akan marah karena tidak jadi check-in, Karina justru terlihat tenang dan seperti sedang merencanakan sesuatu dengan mengatakan bahwa dia bernama Rosi dan jika suatu saat Suri membutuhkan dirinya, dia siap dipanggil kapan saja. तुम्हारा नाम क्या है? रोजी। Setelah datang ke rumah Anan, didapat informasi bahwa uang itu diberikan kepada Sasi atau mucikari yang ada di lokalisasi itu. Namun masalahnya, saat ini Sasi sudah pergi ke kota lain, dan pastinya itu akan menyulitkan pihak kepolisian untuk memburunya. Bahkan teman wanita Sasi pun tidak tahu kemana dia pergi. Satu-satunya orang yang paling mungkin tahu kemana Sasi pergi adalah pemilik lokalisasi itu. Suri harus sedikit memaksa untuk tahu informasi karena sang pemilik awalnya benar-benar tutup mulut. Dan menariknya, di sana kita akan melihat Karina yang tampak hadir di tempat itu. Dirasa informasinya kurang, Suri kemudian mencari informasi lain kepada Tehmur yang tak lain adalah teman dekat Sasi. Meskipun begitu, Tehmur tampaknya benar-benar tidak tahu kemana Sasi pergi karena memang dia merahasiakan kepergiannya kepada semua orang. Suri mengancam kepada Tehmur jika dia mempunyai informasi tentang Sasi, Tehmur harus memberitahu pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan kepada pria itu. Selain dia terlibat dengan kematian Arman, polisi menduga bahwa dia telah melakukan upaya pemerasan kepada korban dan telah membawa lari uang sebesar 2 juta rupiah. Mendengar hal itu, Tehmur pun tertarik untuk masuk ke dalam pusaran kasus ini karena dia mempunyai sebuah kunci untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan kasus tersebut. 20 लाख लिया उस हीरो अरमान कपूर से शशि ने। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है साला। Kunci yang dimaksud adalah kartu SIM yang sempat dibuang oleh Sasi waktu itu. Dengan menggunakan kartu SIM itu, Tehmur mencoba menghubungi beberapa nomor yang sempat ditelepon oleh Sasi sebelumnya. Dan pada akhirnya, sebuah panggilan datang dari seseorang dan mengatakan agar dia jangan menghubungi nomor itu lagi. Si penelpon menganggap bahwa Tehmur adalah Sasi. Dia mengatakan di telepon agar pergi ke sebuah karnaval untuk mengambil uang yang sudah mereka sepakati. Sementara itu di tempat lain, film kembali menceritakan Suri yang datang ke Hotel Lido untuk mencari keberadaan Sasi. Entah ini sebuah kebetulan atau memang sudah direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba di sana Suri bertemu dengan Karina yang sedang asik mengobrol dengan seseorang. Keduanya pun lantas terlibat percakapan dengan sebuah pertanyaan dari Suri, apakah Karina mengenal siapa Sasi? Sebagai wanita yang kerja di lokalisasi itu, Karina tentu saja mengenal baik siapa sosok Sasi ini, yang menurutnya Sasi tidak lebih dari lelaki brengsek. Karina saat itu menebak bahwa Suri sedang kebingungan untuk mencari keberadaan pria itu, dan di sana Karina mengatakan sesuatu yang ambigu. Karina menegaskan bahwa sesuatu yang sudah tenggelam harusnya muncul ke permukaan, yang entah apa maksud dari perkataan wanita itu, tapi sepertinya hal itu merajuk tentang keberadaan Sasi saat ini. Dan keesokan paginya, kantor tempat Suri bertugas mendapatkan laporan tentang seorang gadis yang dinyatakan meninggal karena ditenggelamkan di sebuah danau. Kejadian itu mengingatkan Suri tentang perkataan Karina tadi malam. Meskipun berita itu bukan tentang Sasi, tapi perkataannya mengisyaratkan bahwa kejadian itu akan menuntun Suri untuk menemukan Sasi. Dan ternyata bersama mayat wanita itu Suri akhirnya bisa menemukan mayat Sasi yang faktanya dia sudah meninggal 1 hari sebelumnya akibat luka tembak yang didapat di kepalanya. Di sana polisi juga menemukan sejumlah uang yang diduga milik Arman Kapoor. भारी क्यों है? Kabar matinya Sasi kemudian sampai ke telinga Tehmur. Pria itu masih teringat dengan ucapan orang yang sudah menelepon dirinya. Tehmur yakin bahwa kasus ini masih meninggalkan beberapa kejanggalan yang bisa dimanfaatkan olehnya. Tehmur kemudian mencoba mencari sesuatu di rumah Sasi, tapi tak menemukan apa-apa, hanya sebuah kaset CD yang tersisa di dalam tas berwarna hijau. Setelah memutar CD itu, kita akan melihat sebuah fakta bahwa ternyata Arman pernah mengenal Karina.
Semuanya mulai masuk akal ketika Temur teringat bahwa Karina adalah wanita yang pernah diobati oleh Sasi, karena saat itu dia sedang terkapar dengan luka di kepalanya. शशि इसे इधर क्यों लेकर आए हो? और उसके बारे में कुछ बोलो ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। Temur semakin bertekad untuk terlibat dalam pusaran kasus ini dan akan mengambil keuntungan dari orang yang sudah menghubungi dirinya, yang ternyata orang yang selama ini berkomunikasi dengan Temur dia adalah Sanjay yang merupakan teman baik Arman. Meskipun sudah mulai menemukan titik terang tentang kasus ini, namun keterkaitan semua masalah ini dengan kematian Arman belum bisa dikatakan berkaitan satu sama lainnya. Namun seiring berjalannya film, sebab atau asal muasal dari kasus ini akan terjawab pada scene selanjutnya. Temur kemudian mengancam pria itu agar jangan main-main dengan dirinya untuk mengetahui sejauh mana Sanjay terlibat dalam kasus ini. Dari percakapan yang dikatakan oleh Temur, dia tahu betul bahwa Sanjay ini sudah terlibat begitu jauh dengan kasus kematian Arman. Untuk itu, dia akan terus mengincar Sanjay agar bisa mendapatkan keuntungan dari kasusnya. Dan menariknya, kita akan melihat Karina berada di samping Temur ketika dia sedang menelepon. Artinya bisa disimpulkan bahwa Karina ini mengetahui segala sesuatu dalam pusaran kasus yang sedang terjadi. किसको पता था तू भी डेढ़ शाना निकलेगा तैमूर। Scene kemudian berganti dengan menceritakan kehidupan Suri bersama sang istri. Kala itu Rosini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Dia tampak begitu ceria dan gembira setelah pindah ke rumah baru. Bagi Suri, ini merupakan sebuah kemajuan. Karena sebelumnya rumah tangga dirinya dengan sang istri terasa hambar akibat kematian anaknya. Suri menganggap bahwa terapi yang dilakukan oleh Rosini sudah mulai menunjukkan hasilnya. Jika Rosini tampak bahagia, lain halnya dengan Suri yang tampak belum bisa melupakan kepergian anaknya. Hal tersebut terlihat jelas ketika dia bertemu dengan teman Karan yang sempat Suri selamatkan. Sikap ketidaksukaan terlihat jelas di wajah Suri ketika orang tua anak itu hendak mampir ke rumah Suri yang ditolak mentah-mentah oleh pria itu. Namun demikian, orang tua itu bisa mengerti dengan sikap yang Suri tunjukkan saat itu. Kembali ke Suri yang lebih memilih untuk fokus pada kasusnya, kali ini dia lagi-lagi didatangi oleh Karina. Sosok wanita misterius ini selalu datang ketika Suri menemukan jalan buntu, dan statusnya yang merupakan seorang PSK sedikit menjadi ganjalan bagi Suri untuk menggali informasi tentang kasus ini. Semua polisi mungkin menganggap bahwa Suri ini ada main dengan wanita itu. Namun demikian, Suri tidak terlalu ambil pusing karena kasus ini jauh lebih penting dari semuanya. चलिए मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी। देखो कैसे घूर रहा है। Singkat cerita, Karina membawa Suri ke sebuah tempat yang begitu sepi di pinggiran kota. Karina mengatakan bahwa ini adalah tempat favoritnya. Jika Suri tidak menemukan dia dimanapun, maka dia bisa menemukan Karina di tempat ini. Entah apa maksud dan ucapannya, namun yang jelas, Suri tidak begitu peduli dan lebih memilih untuk menanyakan sesuatu yang cukup pribadi. Apakah Karina pernah tidur dengan Arman? Meskipun itu pertanyaan pribadi, namun Karina tidak tersinggung karena memang itu adalah pekerjaannya. Dia pun menjawab bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu. Akan tetapi, ada salah seorang teman Arman yang bernama Nikhil yang merupakan pelanggan tetap di lokalisasi itu. Karena pernah pergi dengan Arman dan dua orang temannya sekitar 3 tahun yang lalu. Dan mungkin informasi itu bisa berguna untuk Suri dalam pengembangan kasusnya selama ini. निखिल करके उसका एक दोस्त उसी के साथ आया था और मेरे हिसाब से आपकी जगह भी कहीं और है। Ketika tiba di rumah Nikhil, Suri tidak bisa melakukan apa-apa karena Nikhil sama sekali tidak bisa dimintai keterangan akibat cacat yang dia terima ketika terjadi kecelakaan dulu. Sementara itu, ancaman yang diberikan Temur kepada Sanjay terus dilakukan oleh pria itu. Namun Sanjay tidak mau memberikan sepeser pun kepada Temur sebelum mereka bertemu dan membicarakan masalah ini. Di tempat lain kita akan melihat Suri yang sedang berbincang dengan temannya di rumah polisi itu. Saat itu, Suri mencari keberadaan sang istri karena HP-nya tak bisa dihubungi. Dia mencoba menelepon Rosini namun tak kunjung menemukan istrinya. Hingga pada akhirnya, Suri menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Freni untuk istrinya. Jelas hal itu membuat Suri marah dan langsung mencari keberadaan sang istri di rumah tetangganya. Terjadi ketegangan antara Suri dan Rosini tentang kegelisahan Suri yang menganggap Rosini masih saja berhubungan dengan wanita itu. Sebagai seseorang yang realistis, Suri paling anti dengan hal-hal seperti itu.
Dia tidak percaya jika orang yang sudah meninggal bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Semua yang dilakukan oleh Franny tidak lebih dari sebuah omong kosong. Namun demikian pemikiran sebaliknya dimiliki oleh Rossini yang menganggap bahwa hal seperti ini mungkin saja bisa terjadi. Terlepas bohong atau benarnya apa yang dilakukan oleh Franny, Rossini tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya bisa berkomunikasi dengan mendiang sang anak. Suri yang masih mempertahankan pendapatnya, murka besar dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rossini. Hentikan semua ini, kita harus menerima kenyataan, tegas Suri. Namun lagi-lagi, Rossini berdalih bahwa dia tidak pernah melarang Suri melakukan apapun. Bahkan dia tidak pernah menanyakan apa yang dilakukan Suri di luar rumah. Mendengar hal itu, Suri sedikit terdiam karena memang apa yang dilakukannya dengan Karina belum bisa dibenarkan. Meskipun itu murni sebagai bentuk pekerjaan seorang polisi. Namun dalam hatinya, Suri masih mempertanyakan bagaimana seandainya Rossini tahu bahwa yang membantu Suri selama ini adalah seorang pekerja seks komersil. किसके साथ रहते हो रात भर? तुम कहाँ जाते हो सूरी? मैंने कभी पूछा है तुमसे? मैं जानती हूँ तुम किसी के पास जाते हो. Alih-alih akan menjauhi Karina, Suri tampaknya lebih memilih untuk berbincang dengan wanita itu. Dia mencoba menemui Karina di tempat dia biasa menemui wanita tersebut. Saat itu saya tidak habis pikir dan sempat dibuat bingung dengan sikap Suri yang lebih memilih check-in bersama Karina di sebuah kamar hotel. Tapi Anda jangan berpikir akan ada adegan esek-eseknya, karena film ini murni bergenre misteri thriller. Maksud dan tujuan Suri melakukan hal itu tak lain untuk mendapatkan informasi selanjutnya tentang kasus ini. Dan memang saat itu Karina memberitahukan tentang kekasih Sasi yang mungkin bisa memberikan informasi. बहुत बुरी हालत में वो मलिका याद है शशि की गर्लफ्रेंड. Pagi harinya Suri langsung menuju lokalisasi itu untuk menjemput kekasih Sasi yang bernama Malika. Sebagai balasan karena telah membebaskan dirinya, Malika memberikan informasi bahwa beberapa hari setelah kepergian Sasi, Temur datang ke sana untuk mencari sesuatu. Namun tampaknya dia tidak menemukan benda yang dia cari. Saat itu, Malika mengatakan bahwa Temur sempat mencari sesuatu di dalam tas yang berwarna hijau. Dari informasi itu, bisa dikatakan bahwa Temur kemungkinan mengetahui sesuatu tentang uang tersebut. Sementara itu malam harinya Temur membuat sebuah negosiasi dengan Sanjay untuk menentukan tempat di mana mereka akan bertemu. Dipilihlah sebuah stasiun kereta yang dipenuhi cukup banyak orang di sana. Bukan tanpa sebab Temur memilih tempat itu. Karena meskipun fisiknya cacat, Temur ini termasuk pria yang cukup pintar. Kerumunan orang-orang itu digunakan untuk membantu dirinya kabur dari orang suruhan Sanjay. Namun demikian, fisik yang tidak sempurna membuat Temur harus tertangkap oleh kedua orang itu. Orang bayaran Sanjay kemudian menelpon dan memberitahu informasi bahwa Temur bekerja sendiri. Bisa dipastikan posisi Sanjay aman dan tidak akan dicurigai oleh pihak kepolisian. Dan setelah itu, Sanjay secara tidak terduga menyuruh orang bayarannya untuk mengeksekusi Temur. Kejadian ini tentu saja secara tidak langsung mengakhiri peran Temur dalam pusaran kasus ini. Dan ketika Temur sedang sekarat, muncul Karina yang tiba-tiba ada di tempat itu. Melihat wanita itu, reaksi Temur tampak kaget seakan-akan dia sedang melihat sosok hantu di hadapannya. Jatuhnya mayat Temur dari atas gedung membuat keadaan yang cukup kacau di tempat itu. Pembunuh bayaran pun mulai panik karena orang-orang mengepung dan mencoba menangkap mereka. Salah satu dari orang itu berhasil kabur, namun satu temannya lagi harus rela dirinya dibawa ke kantor polisi. Interogasi pun dilakukan kepada salah seorang penjahat untuk mengorek informasi tentang siapa dalang di balik ini semua. Awalnya orang itu enggan mengatakan sesuatu karena dia merahasiakan siapa aktor di balik aksinya. Namun karena dia mendapatkan ancaman dan intimidasi dari Suri,
Pada akhirnya, dia pun mengaku bahwa orang yang telah menyewa dirinya adalah Sanjay yang merupakan teman baik dari Arman Kapoor. संजय केजरीवाल क्या? संजय केजरीवाल Selain Sasi dan Tehmur, rupanya muncul nama lain yaitu gadis yang bernama Simran. Polisi menduga bahwa Simran ini merupakan kunci untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Arman. Namun sayang, gadis yang bernama Simran ini rupanya telah pergi dari sana beberapa tahun yang lalu. सर कुछ लड़कियों से पता चला है कि एक सिमरन नाम की लड़की थी पहले, पर कुछ साल पहले वो भाग गई। कहाँ भाग गए किसी को तो पता हो Dengan disebutkannya nama Sanjay, otomatis membuat pria itu harus menjadi terduga orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Patut ditunggu apa yang akan dikatakan oleh pria itu. Pada akhirnya Sanjay pun berbicara kepada Suri apa yang sebenarnya telah terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Peristiwa ini sekaligus akan menjawab misteri dan keanehan yang telah terjadi. Cerita itu sendiri bermula sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu Arman, Sanjay, dan salah seorang temannya yang bernama Nikhil mencoba menyewa seorang PSK untuk menemani ketiga orang itu. Dari sini kita akan tahu tentang keterlibatan gadis yang bernama Simran yang ternyata dia adalah PSK yang telah mereka sewa sebelumnya. Namun yang membuat semua ini tak habis pikir ketika kita akan dibuat heran bahwa ternyata gadis yang bernama Simran ternyata dia adalah Karina, wanita yang selama ini membantu Suri. मुझे अफसोस है कि शशि और उस लड़की ने मिलकर आपको फंसाया। मैं तो उस लड़की को जानता हूँ, यही तो है जो मुझे इन्फॉर्मेशन देती। Terjawab sudah bagaimana Karina atau Simran ini tahu segala hal tentang kasus ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, jika memang Simran ini tahu segalanya, kenapa dari dulu dia tidak lapor polisi? Hal tersebut memang sempat terpikir dalam benak saya sebagai orang yang pertama kali menonton film ini. Tapi di akhir scene, kita akan tahu apa yang menghalangi Simran untuk melapor ke pihak kepolisian. Kembali ke cerita, saat itu Nikhil mengajak Simran untuk melakukan pemanasan sebelum nanti ujian praktek. Tapi yang tak diduga, saat itu terjadi kecelakaan yang membuat Nikhil dan Simran harus terhempas jatuh dari mobil yang mereka tumpangi. Sontak hal tersebut membuat Sanjay dan Arman panik karena dia harus segera menolong mereka. Tapi yang dilakukan oleh kedua orang itu, mereka hanya menyelamatkan nyawa temannya dan memilih untuk meninggalkan Simran tergeletak begitu saja di jalanan. Seminggu kemudian Sasi menelepon mereka dan mencoba memeras ketiga orang itu dengan memperlihatkan rekaman CCTV di Hotel Lido tentang keberadaan mereka berempat. Dengan fakta itu akhirnya Sanjay dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan suatu momen kita akan melihat sebuah pemandangan yang tak lazim ketika secara tiba-tiba Simran muncul di tengah jalan dan menghalangi laju mobil yang dikendarai oleh Suri dan Sanjay. Suri yang terpelangah hanya bisa terdiam melihat apa yang ada di hadapannya. Sanjay kemudian mencoba merebut setir, namun malah membuat mobil itu terjatuh keluar trek dan langsung terjun bebas ke dalam laut. Kejadian selanjutnya benar-benar di luar nalar dengan hadirnya sosok Simran yang menyelamatkan Suri ketika berada di dalam air. Hal ini kemudian menimbulkan tanda tanya tentang siapa sosok Simran yang sebenarnya. Dan ternyata inilah kejutan akhir dari sebuah plot twist yang cukup membuat saya pribadi terkejut dengan apa yang telah terjadi. Karena ternyata sosok Simran sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Pada peristiwa kecelakaan yang melibatkan Simran di jalanan itu ternyata nyawanya tidak bisa diselamatkan. Itulah alasan yang membuat Arman dan Sanjay begitu ketakutan dengan ancaman Sasi. Selama ini Suri telah ditolong oleh orang yang pada kenyataannya memang tidak ada. Atau lebih tepatnya hanya dia sendiri yang bisa melihat Simran. Polisi yang selama ini tidak percaya dengan hal-hal mistis sampai-sampai harus bertengkar dengan istrinya karena hal-hal goib. Justru dia yang mengalami sendiri hal tersebut. Terlepas semua ini hanya sebuah film, tapi bagi saya pribadi ending yang mind-blowing benar-benar saya rasakan di film India yang satu ini. सर, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं उसे देख सकता हूँ। तुम्हारे अपने सबॉर्डिनेट्स तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। देखो कैसे घूर के देख रहे हैं। हमारे साहब भी शौक फरमाने के मूड में हैं। अपने आप से बातें करते हो। यहाँ के लोग पुलिस की कोई मदद नहीं करते। Dengan semua yang telah terjadi, pada akhirnya satu kekhawatiran Suri tentang sosok Simran.
Seperti yang dikatakan oleh Preni bahwa arwah yang terjebak mungkin bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Eksistensinya menuntut satu hal yang mungkin hanya dipahami oleh orang-orang tertentu. Pemikiran itulah yang dialami oleh Suri tentang eksistensi Simran yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya seorang. Pada saat itu, Suri teringat dengan ucapan Simran yang mengatakan bahwa jika dia tidak menemukan dirinya dimanapun, maka Suri harus mencarinya di tepi pantai. Ternyata di sanalah Sasi mengubur mayat Simran sekitar 1 tahun yang lalu. Dengan ditemukannya tubuh wanita itu, maka film pun resmi berakhir sampai di sini. सोचने वाली बात है ना साहब, जानती थी तुम वापस आओगे। अगर कहीं नहीं मिली तो यहीं मिलूंगी। Ketika pertama kali menonton film ini, awalnya saya berpikir bahwa Simran ini seorang agen kepolisian yang ditugaskan untuk membantu Suri. Namun saat kejadian di dalam laut, pemikiran tersebut seketika runtuh. Ada yang aneh dari sosok Simran ini, yang entah apa itu. Dan memang endingnya benar-benar sama sekali tidak bisa ditebak. Ya, awalnya berpikiran bahwa ending film ini akan sama seperti film Kak Ani yang sebelumnya pernah saya review ya, tentang sosok agen rahasia yang ditugaskan untuk membantu seorang polisi. Tapi ternyata salah guys. Tapi itulah kerennya film India yang bergenre misteri thriller, selalu sukar ditebak gitu. Overall filmnya keren lah, termasuk acting Amir Khan tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Mondays Movie. Terima kasih, dan terima kasih.